Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan project-project saya yang di minggu yang kemarin. Saya mulai dari uh, lain-lain dulu deh ya. Jadi kemarin itu manajer saya itu cuti selama 1 minggu penuh. Jadinya nggak banyak meeting di minggu kemarin. Saya liatin jadwalnya ya. Senin nggak ada meeting, Selasa nggak ada meeting. Sebenarnya ada satu meeting internal untuk project Hercules, tapi di cancel karena kayaknya nggak ada bahan untuk dibicarakannya, nggak ada banyak bahan untuk dibahas. Jadi kita cancel untuk komunikasi lewat Slack aja. Rabu nggak ada meeting, biasanya ada grup meeting, tapi karena manajernya cuti, jadi di cancel semua. Terus setelah itu Kamis Kamis ada meeting satu dengan klien Project Hercules. Sudah, setelah itu selesai. Jumat juga nggak ada meeting. Jadi cuma ada satu meeting ya. Bener nggak ya? Ya kayaknya cuma ada satu meeting di minggu kemarin. Jadi itu sangat-sangat tidak umum ya, karena setiap hari biasanya selalu ada meeting paling nggak satu atau dua. Jadi kemarin saya cukup happy, tapi minggu kemarin juga kurang happy juga karena anak saya sakit ya, jadi kena demam. Jadi hari kalau nggak salah Kamis atau Jumat itu saya sempat nggak kerja sama sekali. Jadi kemarin dari hari Sabtu Minggu saya masih kerja untuk nambal kekurangan kerjaan di hari-hari di mana anak saya sakit. Saya langsung aja mulai dari project-projectnya. Project pertama, Project Hercules. Uh, saya saya sudah mention di minggu yang sebelumnya ya, kalau rencananya itu akan dideploy semua di minggu yang kemarin, tapi nggak jadi ya. Jadi ada banyak sekali tiket untuk update footer, terus ada tiket untuk landing page dan lain sebagainya, itu nggak jadi di deploy karena mereka masih butuh waktu untuk ngecek semuanya lagi. Kayaknya sih sudah hampir oke semua ya. Jadi semoga minggu depannya ini bisa dideploy, jadi dimundurin 1 minggu ya. Selain itu yang menarik lagi di Project Hercules itu ada semacam race condition antara saya dan klien. Jadi itu mungkin kesalahan saya dalam komunikasi ya. Walaupun saya sih rasanya udah pernah nyebutin dan pernah menjelaskan ini ke klien, tapi mungkin mereka nggak dapat esensinya. Jadi pada dasarnya kan mereka akan mengubah newsletter mereka dari satu platform ke platform yang lain. Dan di meeting, seingat saya ya, beberapa meeting yang lalu saya itu bilang kalau mereka harus memigrasikan newsletter formnya dulu ke platform yang baru, baru saya bisa mulai kerja. Tapi mereka nangkapnya saya yang harus ngelakuin itu gitu loh. Jadi mereka nungguin saya nungguin mereka. Jadi nggak gerak ya selama 1 minggu. Tapi kemarin sudah clear, jadi kemarin mereka sudah ngupdate semua walaupun agak di akhir minggu. Tapi untungnya kan kemarin ya nggak untung juga ya, karena saya sakit, jadi saya bisa mengerjakan beberapa di hari Sabtu dan Minggu kemarin ya. Karena kan meetingnya dengan Project Hercules itu hari Kamis, jadi agak akhir minggu ya. Ya semoga minggu ini semua sudah bisa clear, walaupun memang kayaknya agak sedikit tricky sih memang updatean ini. Lanjut ke Project Ariel. Project Ariel ini nggak ada meeting sama sekali dengan klien karena ya manajer saya kan jadi project manajernya untuk project ini ya. Dan dia cuti, jadi nggak ada meeting dengan klien. Yang menarik di project ini tuh, yang kemarin kita kan mau launch landing page dan kita sudah rilis dan sudah selesaikan, kita sudah deploy dan sudah disetujui. Mereka sudah ngupdate kontennya selama seminggu lebih, dan mereka juga sudah QA dan mereka minta saya untuk ngupdate dan nge-publish halaman tersebut, landing page tersebut ya. Dan sudah saya publish di menit-menit terakhir, bukan menit-menit terakhir ya, menit-menit di awal setelah deployment, setelah selesai dipublish.
ya nggak menit sih, mungkin beberapa jam setelahnya, mereka ngabarin kalau videonya itu belum jadi dan belum dapat izin untuk dirilis. Jadi di halaman landing page tersebut, di bagian hero-nya, bagian paling atas itu ada judul, terus ada hero, bagian media hero-nya itu menggunakan YouTube video. Jadi di situ nge-highlight tentang halaman tersebut dan tentang campaign tersebut. Ternyata setelah dipublish itu dari salah satu pihak yang bikin videonya itu bilang kalau videonya itu belum siap untuk dipublish sebetulnya. Jadi bisa nggak kalau misalnya diganti dengan menggunakan gambar aja gitu. Saya nggak ada jam, nggak ada waktu buat ngerjain itu, karena itu kan sebenarnya kan kerja dari agensi lain yang sudah mereka minta. Jadi saya kemarin ketika di email seperti itu, saya bilang ke mereka kalau gimana kalau tanya aja ke agensi yang kemarin bikin, karena dia kan yang bikin, jadi dia lebih tahu cara untuk update-nya dan lain sebagainya. Dan saya bisa bantu code review dan bantu deployment. Akhirnya mereka kontak ke agensi tersebut dan bilangnya nggak bisa. Walaupun menurut saya sebenarnya bisa, cuman dia mungkin juga nggak ada budget juga ya mungkin ya. Dia bilang ya agak sedikit ribet, harus diupdate dan harus melalui proses QA lagi dan lain sebagainya, dan itu benar juga sih. Karena kan semuanya kan kemarin sudah dites ya, walaupun bukan dari pihak kita yang ngetes, tapi mereka kan punya tim sendiri untuk ngetes semuanya, gimana tampilannya di mobile, tablet, dan lain sebagainya, accessibility. Jadi memang kalau kita mengganti itu kan nggak bisa langsung, wah ini sudah dipublish, terus hari ini harus langsung jadi dan lain sebagainya, kan butuh waktu beberapa hari paling nggak untuk melalui proses tersebut, dan akhirnya mereka memutuskan untuk nyari video lain yang bisa menggantikan itu ya. Dan kemarin saya cek sudah diganti sama mereka untuk videonya yang di hero-nya itu. Kemarin sempat dihilangin aja ya. Jadi hero-nya itu ada space kosong di sebelah kanan. Tapi sekarang sudah diisi sama video, walaupun videonya kayaknya video versi singkatnya dari video yang sebelumnya mereka publish ya. Jadi kayak semacam trailer dari video tersebut, saya cuma sekedar berapa detik, 5 detik, 10 detik gitu ya. Dan ya oke aja sih menurut saya. Itu Project Ariel yang menarik di situ. Terus apa lagi ya? Project Ariel. Ya kemarin kita mulai ngerjain itu ya, ngerjain yang di minggu sebelumnya saya pernah bahas tentang update fitur yang cukup besar ya, yang cukup kuno, sudah 7 tahun nggak diupdate, dan ini kita mulai ngerjain juga. Saya kemarin juga nge-support untuk bagian, bukan bagiannya, agensi lain juga yang ngurusin web, bukan web ya, aplikasinya ya, aplikasi iOS dan Android. Jadi kan yang ngerjain bukan dari kantornya saya, tapi agensi lain. Dan mereka ngotot ya, bukan ngotot sih, ya setengahnya sedikit ngotot lah ya, tentang bahwa itu ada bug ya. Jadi ada bug, kita sudah bilang kalau itu bukan dari API-nya kita, tapi dari kemungkinan dari aplikasinya tersebut. Dan mereka kemarin reach out, terus kita ngobrol melalui Slack ya. Dia tanya gini kok jadinya hasilnya gini, kalau gini kok hasilnya gini. Itu saya bantuin ngedebug dan nyari, baca-baca code base-nya mereka, dan akhirnya saya nemuin bugnya. Dan mereka beneran yang ada bugnya itu dari aplikasinya mereka kayaknya. Dan mereka oke, kayaknya kita bisa. Terus saya nggak tahu kelanjutannya. Kemungkinan akan dirilis versi baru dari aplikasinya untuk update kontennya tersebut ya, update aplikasinya tersebut. Bahannya cukup lucu sih ya. Kayaknya bukan sekedar bug, tapi lebih ke cara sistemnya di Android ya bekerja. Jadi sistemnya yang ada di Android itu kayaknya nggak untuk ngupload media itu harus ada proses yang berbeda ya, untuk memastikan nama filenya itu sesuai dengan yang kita inginkan, tuh harus di rename dulu gitu ya. Kalau enggak, dia akan di-assign menggunakan nama yang
yang ada di temporary directory yang ada di Android untuk upload. Kira-kira itu. Project selanjutnya Aurora. Aurora ini kemarin tuh kan saya punya kerjaan itu cukup banyak ya, karena sudah siap untuk dikerjakan. Saya ada total dari estimasi yang diberikan itu ada 15 jam. Tapi saya cuma punya waktu 5 jam aja di project tersebut. Jadi itu adalah sesuatu yang kacau sih, karena mestinya kan kerjaan saya tuh bagian back-end, jadi sebaiknya sih mestinya back-endnya harus jadi dulu, baru front-endnya bisa gerak dengan baik ya. Tapi di sini karena saya cuma punya waktu 5 jam dari 15 jam total yang harus saya kerjakan, itu jadi nggak selesai semua. Jadi saya dengan waktu 5 jam kemarin, saya mengerjakan yang saya bisa dan mencoba untuk menyelesaikan tiket-tiket yang ada. Tapi nggak kejar sih. Paling nggak saya mengerjakan yang inti-intinya aja, sehingga nggak ngeblokir dari bagian front end. Saya bilang kalau saya tuh di sini dikasih kerjaan 15 jam, tapi saya cuman dikasih waktu 5 jam, jadi ya nggak mungkin selesai, saya bilang gitu. Terus mereka baru sadar ya, dari project manajernya mungkin kurang jeli tentang masalah ini, jadi berusaha untuk nyari tambahan jam buat saya, tapi nggak dapet ya, karena project-project yang lain juga jadwalnya sudah penuh. Akhirnya engineer baru dimasukin, dan ini adalah engineer yang ngerjain di klien yang sama, tapi untuk retainer. Jadi kan kita tim untuk bikin landing page, dan ada tim lain yang ngurusin setiap harinya ya, updatean setiap harinya. Dan ini tim yang sudah bekerja di project ini cukup lama, jadi dia lebih familiar daripada saya tentang code base yang ada di project ini. Jadi setelah dia melihat kerjaan ini, dia bisa menyelesaikan dengan cukup baik dan jauh lebih baik daripada approach yang saya bikin. Jadi ada beberapa approach saya yang diganti ya. Jadi ya untuk menjadi lebih baik ya tentunya. Minggu depannya sih kemungkinan saya juga nggak akan kerjain selain code review ya di project ini, karena saya cek saya cuma punya waktu 1 jam. Jadi kemungkinan besar si engineer yang ngerjain retainer ini yang akan menggantikan. Semoga begitu ya, karena ini ribet ya projectnya, karena kejar-kejaran. Jadi kayaknya lebih baik kalau yang ngerjain itu familiar dengan sistem yang ada sih. Saya nggak tahu kenapa kok dari awal mereka menggunakan saya sebagai engineer dari awal, bahkan dijadikan tech lead, padahal jelas-jelas ini project yang nantinya akan jadi front end fokus ya, jadi nggak terlalu banyak back endnya. Tapi ya kita nggak tahu lah ya diskusi apa yang ada di belakang. Tapi semoga bisa berjalan dengan baik. Apalagi ya selain itu, kayaknya sudah itu aja di minggu ini. Semoga minggu depan jadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.